Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan asisten. Di sini kami dari kelompok 3 akan coba mempresentasikan hasil tugas besar pada mata kuliah Teknologi Aplikasi dan Piranti Bergerak, yaitu mengembangkan aplikasi Kabadi Counter ini. Di sini, secara garis besar, aplikasi yang kami kembangkan memiliki dua role akses, yaitu admin dan viewer, di mana untuk admin ini berfungsi untuk mengset match dan viewer untuk mengetahui status subscribe dan unsubscribe-nya. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan bagian per bagian yang sudah kami lakukan, mulai dari bagian pertama, bagian kedua, dan back-end-nya. Untuk bagian pertama, boleh masuk ke role admin. Oke, di role admin, di sini kita bisa mengganti nama timnya, baik tim pertama maupun tim kedua. Lalu berikutnya kita juga bisa mengganti atau menyimpan nama match-nya atau judul match-nya. Oke, selanjutnya setelah kita simpan judul match-nya, di sini kita bisa juga menambahkan skornya dengan mengklik button skornya ini, di mana di sini kami juga sudah mengimplementasikan two-way binding, di mana implement two-way binding ini berfungsi agar menyelaraskan data yang ada pada view model dan di UI secara langsung. Fitur selanjutnya yang dikembangkan oleh kami yaitu melakukan ekspor ke JSON, di mana dalam proses mengekspor ke JSON ini kami mengimplementasikan data akses objek. Selain itu juga di sini kami mengimplementasikan intent share, di mana kita bisa mengirimkan hasil ekspor JSON itu ke berbagai jenis media sosial lainnya. Di sini dicontohkan di ekspornya itu ke chat di Microsoft Teams. Fitur selanjutnya yang sudah kami kembangkan juga yaitu di sini kami sudah mengembangkan fitur menyimpan multiple match dengan menggunakan room library, di mana di sini yang kami simpan yaitu riwayat match-nya. Dalam menyimpan riwayat match ini, kita sudah mencoba uh, kita mencoba mengimplementasikan recycle view, juga mengimplementasikan primary key supaya si match yang sudah ada bisa ditambahkan secara terus-menerus. Dan di sini juga diimplementasikan data access object untuk menyimpan datanya. Berikutnya, fitur yang kami kembangkan yaitu fitur dark or light mode, di mana untuk fitur dark or light mode ini kami kembangkan dengan menggunakan penyimpanan dengan menggunakan Android Reference Library dalam menyimpan si data persistennya ini atau pengaturannya ini. Selanjutnya, penjelasan bagian kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Alvin. Kepada Mas Alvin, dipersilakan. Baik, terima kasih dengan penjelasannya Mas Tantan. Untuk fitur selanjutnya yang telah kita kembangkan dalam fase kedua tugas besar ini, dapat dilihat dalam sisi dari pengguna viewer. Boleh dibuka? Jika match sudah disimpan, kita bisa melihat statusnya seperti sudah ended. Tetapi apabila sebuah match memiliki status yang sedang live, maka seorang viewer dapat mensubscribe match tersebut. Apabila telah subscribe, maka nama tim pun juga sudah tidak bisa diganti. Dan dengan mensubscribe ini, maka viewer akan langsung terhubungkan oleh database yang digunakan, yaitu FireCloud, untuk menerima notifikasi apabila match tersebut memiliki perubahan dalam skor atau selanjutnya. Boleh coba dari sisi admin untuk menambahkan skor. Bisa dilihat notifikasi sudah terdapatkan mungkin, tapi dalam presentasi ini
mungkin belum bisa terlihat karena terjadinya permasalahan. Tetapi apabila di device asli sudah bisa terlihat bahwa skor yang baru akan terupdate dan yang melakukan skornya akan terwujudkan. Daripada itu, kita juga telah mengimplementasikan sebuah widget yang memungkinkan viewer untuk melihat progress match tanpa perlu untuk membuka aplikasi. Itu adalah dua buah widget. Kedua widget ini dikembangkan menggunakan natural Android widget provider. Yang pertama adalah melihat match, di mana mereka akan mengambil match dari remote view list match yang akan terupdate tiap 30 menit atau apabila match tersebut terupdate. Selanjutnya bisa dilihat dari sisi backend proses subscription dan end match-nya. Penjelasannya akan dilanjutkan oleh Mbak Rani. Baik, terima kasih. Untuk itu saya izin share screen dulu untuk terkait Postman-nya. Nah, di sini kita menggunakan backend berupa Laravel PHP. Nah, di sini kita akan membuat sebuah API untuk mengkoneksikan server ke bagian Android, di mana di sini ada beberapa API yang dibutuhkan. Salah satunya ada subscribe, di mana subscribe ini terdiri dari pilot FCM token, di mana nanti dia akan mengirimkan token dari Android masing-masing itu untuk disimpan ke dalam database sebagai subscribe. Kemudian ada update score, di mana di sini setiap update akan diproses melalui API juga. Di sini terdiri dari dua pilot untuk update-nya, yaitu poin A dan poin B. Di sini masing-masing poin akan disesuaikan berdasarkan tombol yang ada pada Android-nya, di mana ada tombol +1 dan tombol +2. Jika poin yang diberikan adalah untuk pihak tim A, maka poin akan berubah sesuai dengan timnya. Nah, begini untuk respon dari API-nya. Kemudian ada match list, di mana match list ini adalah kumpulan dari match-match yang telah disimpan ke dalam database. Kemudian di sini ada API untuk endmatch. Endmatch ini nanti akan berfungsi untuk mengakhiri sesi dari pertandingan yang sudah ada pada kondisi, di mana di sini kita akan menginputkan sebuah payload yang bernama dengan field status, di mana diberi value n. Nah, selain ini ada beberapa database, ada beberapa API lagi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di Android-nya sendiri. Itu ada beberapa API lagi. Di sini terdiri dari terkait dengan unsubscribe, kemudian ada detail terhadap match ID-nya tersebut, dan kemudian ada update token-nya. Penerapannya dilakukan pada bagian service di dalam Android-nya, di mana di sini diberi nama API service. API service-nya di set di sini untuk beberapa kebutuhan API yang digunakan dalam Kabaddi Counter ini. Nah, di sini akan disesuaikan endpoint-nya dengan endpoint yang telah disediakan pada backend. Sekian untuk presentasi dan demo dari kelompok 3. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.